ada baiknya untuk ayat ini kita baca dulu. Biasanya saya eh, tidak membaca nas dari eh, pesan yang saya sampaikan, tetapi istri saya selalu mengingatkan, mungkin ada orang Kristen baru yang belum terlalu familiar dengan nas-nas yang akan disampaikan. Jadi dia selalu mengingatkan, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya membaca terlebih dahulu Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Mungkin ayat yang ke-4 sampai ke-14 dulu. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan Kana dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang keenam, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang-orang mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, reaksi itu sangatlah penting. Ya. Reaksi itu sangatlah penting. Reaksi itu bahkan menentukan nasib kita. Ya. Reaksi itu menentukan nasib kita. Hidup itu kalau bisa didefinisikan, dikaitkan dengan reaksi, sebenarnya hidup adalah merupakan serentetan reaksi yang kita lakukan terus-menerus di sepanjang hidup kita. Nah, oleh sebab itu, kita penting untuk memperhatikan reaksi kita. Nah, reaksi itu bisa hanya ada di dalam pikiran, reaksi itu juga bisa menjadi sebuah tindakan. Nah, kita sepakat bahwa setiap orang pasti pernah mengalami keadaan-keadaan yang sulit di dalam hidup ini. Nah, kalau kita memperhatikan konteks dari nas kita ini, di pasal-pasal atau bagian-bagian ayat-ayat sebelumnya, ini adalah masa-masa yang sangat-sangat sulit dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa dikatakan demikian? Yang pertama adalah bahwa
murid-murid ini meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu. Mereka menaruh iman dan harapan yang sangat tinggi kepada Tuhan Yesus, sebab mereka percaya Yesus Mesias, maka Yesus akan membawa ya Israel kepada kemerdekaan, Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan di Israel. Nah, kita tahu bahwa situasi yang terjadi dengan orang-orang Israel pada waktu itu, mereka sedang berada di bawah kekuasaan atau pemerintahan Romawi, kerajaan Romawi. Dan sejak jauh sebelum itu, mereka sudah tahu bahwa Tuhan menjanjikan Mesias. Dan tanda-tanda Mesias itu ada di dalam diri Yesus. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana orang mati dibangkitkan, bagaimana orang lumpuh berjalan, bagaimana orang buta melihat, bagaimana orang tuli mendengar, bagaimana orang yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Allah. Berulang kali mereka melihat Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasa Allah. Jadi mereka sangat berharap, sangat percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membawa kemerdekaan bagi Israel. Dan itu sebabnya mereka melihat masa depan yang luar biasa. Bayangkan, pada saat Tuhan Yesus nanti membawa kemerdekaan bagi Israel, membangun kembali kerajaan Israel, dan mereka ada dalam barisan itu sungguh suatu masa depan yang luar biasa. Ya, jabatan strategis yang penting itu pasti akan mereka dapatkan. Dan di luar itu mereka akan merasa bahagia bahwa mereka menjadi bagian dari Israel dipulihkan. Nah, itu sebabnya mereka dengan sukarela meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan Yesus. Yang meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya untuk ikut Tuhan Yesus. Ya. Belajar melalui pelajaran yang Tuhan Yesus berikan secara lisan maupun juga melalui praktek yang Tuhan Yesus minta mereka untuk mempraktekkan. Nah, lalu kemudian tiba-tiba semakin ke sini Tuhan Yesus mulai berbicara tentang penderitaan, bahwa anak manusia akan ditangkap, akan disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, tetapi kemudian pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Itu nggak masuk ke dalam hati dan pikiran mereka karena mereka sudah memiliki keyakinan atau mereka sudah memiliki konsep sendiri bahwa Mesias itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah untuk membawa kemerdekaan bagi Israel. Nah, singkat kata, ketika ternyata kemudian Tuhan Yesus ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan, dan di atas kayu salib itu Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, bahkan kemudian dikuburkan, maka mereka merasa syok, ya. Mereka merasa kaget, mereka merasa kecewa, mereka merasa tahun-tahun yang penuh dengan harapan itu menjadi pupus silam. Nah, situasi ini sangat membingungkan mereka, bahkan mereka dilanda perasaan yang ketakutan yang luar biasa, bahwa sebagaimana biasa terjadi kepada pembasmian dari sebuah gerakan yang dianggap sesat, bila pemimpinnya ditangkap, lalu kemudian dihukum mati, maka para pengikut akan menunggu giliran untuk mereka juga ditangkap. Nah, situasi ini
sangat membingungkan mereka sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ya, tidak tahu harus berbuat apa. Memang Tuhan Yesus bangkit. Memang akhirnya Tuhan Yesus bangkit dan menjumpai mereka. 2 kali sebelum peristiwa ini, Tuhan Yesus menjumpai mereka. Mereka senang, mereka bahagia. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Yesus yang kemarin disalib dan sekarang bangkit kembali dengan menunjukkan bekas paku di telapak tangannya dan kemudian bekas tombak di lambungnya. Dan mereka bersukacita karena hal itu. Tetapi setelah itu Tuhan Yesus menghilang dari pandangan mata mereka. Ya, ini situasinya yang membuat mereka bingung tentang masa depan. Tiba-tiba mengikut Yesus menjadi berubah konsepnya, nggak sama seperti yang dulu mereka. Nah, di ayat yang ketiga, Petrus kemudian memutuskan untuk membuat sebuah aksi. Dia berkata, aku pergi menangkap ikan. Dan kemudian murid-murid yang lain mengikuti dia. Ya, ini luar biasa, ini menunjukkan bahwa Petrus memiliki kualitas kepemimpinan yang hebat, tetapi secara alami. Ya, dia terlahir sebagai seorang pemimpin, karena nggak ikut, dia nelayan, dan dia tidak mendapat pelajaran tentang kepemimpinan. Nah, jadi begini, ini reaksi Petrus, dia kembali ketika dia berkata, aku pergi menangkap ikan, dia kembali ke pekerjaan yang dulu Tuhan Yesus pernah berkata, Simon Petrus, tinggalkan jalamu, sebab aku akan menjadikanmu penjala manusia. Seakan menyerah pada keadaan, Petrus kembali menjadi penjala ikan. Nah, teman-teman sekalian, kadang-kadang di situasi-situasi yang sulit, kita ataupun ada orang lain yang akhirnya membuat reaksi yang sama. Ya, akhirnya membuat reaksi yang sama. Nah, ikut Tuhan itu memang tidak mudah. Ya, ikut Tuhan memang tidak mudah. Saya sempat melihat hasil riset yang dilakukan oleh Barna Institute selama 1 tahun, dan riset itu kemudian dirilis pada tahun 2023 kemarin, bahwa dari riset dia 42% pendeta Amerika itu ingin berhenti menjadi pendeta, ya, ingin berhenti menjadi pendeta. Jadi dari riset yang dilakukan secara nasional terhadap pendeta di Amerika, 42% ingin berhenti menjadi pendeta. Nah, 42% yang ingin berhenti menjadi pendeta itu, 56% diantaranya Shalom, shalom. Mungkin bagi internet ya. Sebentar kita silakan. Maaf, jaringan bermasalah. Halo? Ini udah. Halo, sudah normal? Sudah normal, iya benar. Oke. Silakan. Ya, baik. Ya, baik. Puji Tuhan. Kita lanjutkan. Ya, jadi berdasarkan riset yang dilakukan oleh Barna Institute, maka 42% dari pendeta-pendeta di Amerika itu ingin berhenti sebagai pendeta. Ya, 56%-nya disebabkan karena alasan tekanan, penderitaan, alasan mereka mengalami banyak kesedihan, ya. Terus kemudian ada alasan yang lain. Ya, alasan-alasan yang lain itu diantaranya masalah perbedaan politik. Ya, masalah perbedaan politik. Ya, kita tahu bahwa Donald Trump melawan Joe Biden itu cara berpolitik Donald Trump itu seperti lawan-lawan politik Pak Jokowi kemarin, ya, seperti itu, ya.
Seperti itu. Ya itu. Nah, teman-teman sekalian, sesuatu yang ingin saya sampaikan adalah begini, ya. Bagaimanapun situasi sulit di dalam hidup kita, tantangan ujian yang kita hadapi, ya, doa dan harapan yang belum terwujud, ya jangan menyerah, sebab menyerah bukanlah sebuah pilihan. Mengapa? Nah, pelajaran pertamanya adalah karena Tuhan pasti datang, Tuhan pasti memberi kita pertolongan. Ya. Tuhan pasti datang, Tuhan pasti memberi kita pertolongan. Nah, lihatlah apa yang terjadi di ayat 4, ayat 5, ayat 6 dari Yohanes pasal 21 itu. Ketika murid-murid mencoba menangkap ikan sepanjang malam, mereka tidak mendapat apa-apa. Di dalam situasi yang seperti itu, kemudian Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai, tetapi ada catatan, murid-murid tidak mengenalinya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan mereka menjawab, "Tidak ada." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Dan ketika mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, dan di ayat di bawahnya ketika ikan itu yang mereka tangkap dihitung, jumlahnya ada 153 ekor. Jadi ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, ini pelajaran pertamanya adalah bersabarlah. Nasihatnya, sabarlah. Bersabarlah menantikan Tuhan. Jangan menyerah, jangan bereaksi secara salah, jangan membuat sebuah keputusan yang emosional, yang kemudian keputusan itu pada dasarnya adalah keputusan yang salah, sebab Tuhan pasti datang ke dalam hidup kita, dan Tuhan pasti memberikan kepada kita pertolongan. Ada sesuatu yang menarik ketika Petrus dan teman-temannya ini menangkap ikan. Di ayat 3 tadi dikatakan bahwa mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, ingat ini. Kembali ke kehidupan yang lama bukan sebuah solusi. Kembali ke kehidupan yang lama bukan jawaban dari tantangan atau ujian atau cobaan. Kembali ke kehidupan yang lama bukan jawaban atas sulitnya hidup dalam hidup yang baru di dalam Tuhan. Nah, kembali ke kehidupan yang lama itu bukan jawaban atas kekecewaan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Nah, hidup di dalam kehendak Tuhan dan rencana Allah memang tidak mudah. Cobaan pastilah banyak dalam hidup ini. Ya, kalau sedikit itu namanya cobain. Ya. Kalau banyak rintangan dalam hidup ini, sehingga doa-doa kita nggak terwujud, harapan kita, perjuangan kita belum memperoleh hasil yang diharapkan, wajarlah dalam hidup ini ada banyak rintangan. Sebab kalau banyak rintangan itu namanya catering. Ya. Ketika Petrus kembali menangkap ikan dan tidak mendapatkan apa-apa, apa meaningnya, teman-teman sekalian? Meaningnya adalah begini, kembali ke kehidupan lama tidak menjamin kita akan menjadi lebih baik. Walau di kehidupan yang lama itu kita sangat menguasai, ya, sangat menguasai. Petrus sangat piawai untuk menangkap ikan. Tidak. Petrus bahkan mengalami pengulangan peristiwa yang sama dengan kisah yang dulu pernah dia alami. Karena itu bersabarlah, jangan menyerah, jangan memberi reaksi yang salah, Tuhan pasti akan datang untuk memberikan pertolongan. Itu pelajaran pertamanya, ya, nasihat pertamanya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita tidak boleh menyerah. Mengapa? Sebab jika kita gagal, kita hanya perlu untuk dipulihkan. Jika kita gagal, kita hanya perlu untuk dipulihkan. Petrus di peristiwa sebelumnya baru saja mengalami kegagalan yang sangat parah. Dulu, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya,
sebentar lagi anak manusia akan ditangkap dan disiksa, dan saat itu terjadi, iman kalian semua akan terguncang. Tetapi kemudian Petrus berkata seperti ini, sekalipun mereka semua akan guncang imannya, tetapi aku sekali-kali tidak. Nah, itulah Petrus, ya. Dia sangat berkomitmen. Tentang Petrus, Tuhan pernah berkata bahwa tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Depan dan belakang dia sama. Kalau di depan dia berkata A, maka di belakang dia berkata A juga. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ternyata dia gagal mempertahankan imannya, dia gagal mempertahankan komitmennya, dia gagal mempertahankan ikrar yang dia buat, bahwa sekalipun semua murid lain angkat terguncang, aku sekali-kali tidak. Dan itu sangat memukul hati Petrus. Tetapi sesuatu yang kita perlu belajar tentang kegagalan adalah bagaimana cara kita memandang kegagalan. Ya. Sesuatu yang kita perlu belajar tentang kegagalan adalah bagaimana cara kita memandang kegagalan. Bagi manusia, kegagalan adalah sesuatu yang buruk dan sangat memalukan. Kegagalan adalah tanda tidak kompetennya kita. Jika kita gagal, maka kita akan merasa tidak pantas, kita akan merasa tidak layak, lalu reaksi kebanyakan kita adalah mundur, melepaskan apa yang sedang kita pegang atau kita kerjakan. Tetapi tidak bagi Tuhan Yesus. Kegagalan bukan tanda keburukan. Kegagalan adalah bagian dari proses murid-muridnya belajar mengikut dia. Itu seperti bayi yang sedang belajar berjalan. Ya, kalau bayi terlahir umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya, dia belum bisa berjalan. Dia hanya bisa ngegeletak. Lalu nanti ketika umur 9 bulan, dia mulai merangkak gitu. Tapi perhatikan coba, ada satu titik, entah di umur berapa, tiap bayi tidak sama. Kemudian dia akan belajar untuk berdiri. Setelah itu, dia akan mencoba satu langkah. Saya pernah punya anak bayi. Waktu itu dia tiba-tiba berdiri. Hari itu saja dia berdiri. Itu sebuah pelajaran yang penting buat dia. Besoknya, dia mencoba lagi berdiri, lalu kemudian melangkah satu langkah. Kemudian jatuh setelah itu. Besoknya lagi, dia berjalan 2 langkah, setelah itu dia jatuh lagi. Kemudian besoknya lagi, dia mencoba untuk berjalan tertatih-tatih 3 langkah, 4 langkah, lalu kemudian terjatuh. Coba tebak apa yang saya rasakan. Waktu dia sudah bisa berjalan 4 langkah baru kemudian jatuh, saya bahagianya luar biasa. Ya, saya bahagianya luar biasa. Bayi saya itu sudah mengalami pertumbuhan, sudah mengalami kemajuan, bahagianya luar biasa. Saking bahagianya kemudian saya beritahu istri saya lewat telepon bahwa Pandu sudah bisa melangkah 4 langkah baru kemudian dia jatuh. Nah, coba perhatikan. Dia berjalan, bayi itu tertatih-tatih, baru kemudian dia jatuh. Enggak ada orang tua yang kecewa. Jatuhnya itu adalah merupakan bagian dari proses belajar. Jatuhnya itu berarti bahwa dia mengalami sebuah kemajuan. Yang kemarin nggak bisa jalan. Yang kemarin bahkan berdiri pun nggak bisa. Yang kemarin hanya baru 1 langkah kemudian jatuh. Kemudian berjalan lagi 2 langkah kemudian jatuh. 3 langkah kemudian jatuh. 4 langkah kemudian jatuh. Jatuh yang keempat itu adalah merupakan kemajuan. Begitu juga dengan Tuhan kita. Kegagalan murid-muridnya dan juga Petrus adalah bagian dari proses belajar. Belajar mengikut Tuhan. Belajar menghadapi tantangan. Belajar menghadapi ujian. Belajar menghadapi godaan.
Dan Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan saat kita mengalami kegagalan. Kita hanya perlu untuk dipulihkan. Saya nggak tahu pikiran sampah mana yang kita percayai bahwa kalau kita gagal itu buruk. Saya mau berkata dengan kasar, itu bodoh pikiran itu. Itu membuat hati kita terluka, harga diri kita terluka, dan kadang menimbulkan trauma. Dan Tuhan Yesus mengerti bahwa yang dibutuhkan saat kita gagal adalah kita butuh dipulihkan. Dengan cara pandang yang seperti itulah, kita kemudian mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di ayat 9 dan di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-9 Tuhan Yesus menyiapkan api karang, di atasnya ada ikan dan juga roti. Nah, bayangkan di situasi yang lapar, dingin, lalu ada aroma ikan bakar dan juga roti bakar. Luar biasa. Lalu kemudian di ayat yang ke-11, Tuhan Yesus membuat murid-murid menangkap 153 ekor ikan yang besar-besar. Tidak ada kata-kata yang diucapkan setelah itu. Tidak ada sesi untuk membahas kegagalan murid-muridnya. Dengar, tidak ada sesi untuk membahas kegagalan murid-muridnya. Tuhan melihat kegagalan sebagai sebuah proses iman yang belajar, iman yang bertumbuh. Murid-murid Yesus sedang belajar untuk berjalan dengan iman. Lalu apa hubungannya itu semua dengan 153 ekor ikan, roti bakar, dan ikan bakar yang disiapkan oleh Tuhan Yesus? Maksudnya, apa hubungannya dengan pemulihan? 153 ekor ikan, roti bakar, ikan bakar yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Apa hubungannya dengan pemulihan? Bagi saya ini maknanya adalah semacam ungkapan welcome home. Murid-muridku, anak-anakku. Ya, tanyakan kepada ibu-ibu. Ini yang paling mengerti adalah ibu-ibu yang setiap hari masak, menyiapkan makanan bagi suaminya dan anak-anaknya. Tanyakan saat mereka menyiapkan makanan bagi suami, bagi anak-anaknya. Bagaimana perasaan mereka ketika mereka melakukan itu? Itu adalah ungkapan kasih sayang seorang ibu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang merentangkan tangannya melalui roti dan ikan bakar itu yang dia siapkan sendiri. Nah, kamu tetap diterima di dalam anugerah kasih-Ku. Welcome home. Kamu kemarin menyangkal aku, meninggalkan aku, lari terpirit-pirit. Welcome home. Aku tetap mengasihimu. Dan dengan itu, Tuhan Yesus sedang memulihkan hati murid-muridnya yang sedih, yang terluka, yang merasa tidak layak, yang merasa tidak pantas, yang merasa dirinya nggak seharusnya menjadi murid Yesus. Itu semua melalui tindakan ini disembuhkan. Jadi ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup ini, jangan membuat reaksi yang salah. Jangan menyerah, kita hanya perlu untuk dipulihkan. Dan itu mungkin membutuhkan beberapa waktu sesaat di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh menyerah ketika kita mengalami kegagalan? Ini pelajaran yang ketiga. Sebab Tuhan ingin kita berdiri dengan gagah untuk menuntaskan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita tetap berdiri dengan gagah untuk menuntaskan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di ayat 15 sampai dengan 18 itu ada percakapan yang menarik, yang sangat terkenal, Tuhan Yesus berbincang-bincang kepada Petrus dan melontarkan pertanyaan sebanyak 3 kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan Yesus bertanya seperti itu, dan Petrus menjawab,
benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, di setiap akhir dari jawaban Petrus itu, Tuhan Yesus berkata 3 kali, gembalakanlah domba-domba. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Waktu Tuhan Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Memang ada kesedihan di dalam diri Petrus sebab Tuhan Yesus sampai bertanya 3 kali. Lalu Petrus berkata, Tuhan engkau tahu semuanya, engkau tahu aku. Tuhan Yesus tetap berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Begini meaningnya, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan bukan akhir dari panggilan Petrus. Kegagalan bukan akhir dari penugasan Petrus. Kegagalan tidak akan mengakhiri karir Petrus. Tuhan Yesus tidak mendiskualifikasi Petrus. Petrus tidak dibuang. Petrus tidak dipecat. Nah, perhatikan ini. 153 ekor ikan itu bukan pesangon untuk Petrus yang Tuhan berikan Petrus. Ini 153 ekor ikan. And then good luck, goodbye. Kamu tidak lagi ada di dalam timku. No, tidak. Petrus tidak dikucilkan. Petrus tidak dinyatakan tidak kompeten. Petrus tidak dinyatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Tetapi ini yang mau dikomunikasikan oleh Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, setelah engkau belajar mengikut aku, jatuh bangun, ada kegagalan di sana. Setelah engkau belajar untuk menghadapi tantangan, ujian, ataupun cobaan, ini yang engkau harus lakukan. Engkau harus tetap berdiri dengan gagah, sebab engkau harus mengembalakan domba-dombaku. Dan kita kemudian tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, di Kisah Para Rasul, ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, dan 3.000 orang bertobat, percaya menerima Yesus, dan dibaptiskan. Teman-teman sekalian, saya ingatkan kita tidak boleh menyerah ketika kita mengalami kegagalan. Menyerah bukan sebuah pilihan, kita harus tetap berdiri dengan gagah, sebab Tuhan masih akan terus memakai hidup kita sampai akhir hayat kita, sampai napas terakhir kita hembuskan di dalam kehidupan ini. Ayat 18 dan ayat yang ke-19 sebagai ayat penutup itu dikatakan begini, Tuhan Yesus yang berbicara kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19-nya, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Luar biasa bukan? Bahkan sampai akhir hidupnya, saat dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, kematiannya pun membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi, kalau kita gagal jangan menyerah. Tetap berdiri dengan gagah. Ya, tetap berdiri dengan gagah. Mengapa? Sebab Tuhan ingin kita tetap menuntaskan tugas panggilan di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Kita memang butuh waktu untuk dipulihkan karena kita manusia. Nggak apa-apa. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi ini yang sangat penting. Tuhan akan memakai kita sampai nafas penghabisan kita. Kita harus berdiri dengan gagah, walau kita pernah gagal. Karena kita harus tetap menuntaskan panggilan Tuhan
di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kehidupan ini, kadang kami mengalami kegagalan, dan ketika itu terjadi, tidak jarang sebagian dari kami berpikir untuk menyerah. Kembali ke kehidupan kami yang dulu, bahkan ada yang kembali ke kepercayaan yang dulu. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kadang kegagalan begitu melukai hati kami dan menghinakan harga diri kami. Kami diserang oleh perasaan bersalah, tidak kompeten, tidak layak, tidak pantas. Lalu kami memutuskan untuk mundur, melepas apa yang sedang kami pegang ataupun kami kerjakan. Tetapi hari ini kami belajar melalui contoh nyata langsung bagaimana Tuhan menangani kegagalan yang dialami oleh para murid. Ketika kegagalan terjadi, sebenarnya itu adalah sebuah proses, bagian dari proses untuk belajar. Kami sedang bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh menjadi lebih matang, bertumbuh menjadi lebih baik, bertumbuh menjadi lebih kompeten, bertumbuh menjadi lebih kuat mental di dalam kehidupan ini. Kami sedang banyak dibentuk dengan berbagai-bagai pengalaman. Maka Tuhan berkati, supaya sekalipun kami mengalami kegagalan, kami tetap dapat berdiri dengan gagah. Sebab Tuhan pasti akan terus memakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami, pulihkan hati kami, pulihkan perasaan-perasaan negatif yang sebenarnya tidak perlu. Tuhan, kami mengucap syukur, karena tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk memeluk kami, untuk mengatakan, datanglah nak, kembalilah kepadaku. Lalu tuntunlah kehidupan kami, yakinkan kami semua Tuhan, bahwa Tuhan memberkati, bahwa pertolongan Tuhan tak akan pernah terlambat datang, bahwa Tuhan senantiasa menyediakan, dan jadikan kami juga berhikmat melalui apa yang Tuhan contohkan kerjakan di dalam mengkomunikasikan panggilan peneguhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan melalui media api arang, ikan bakar, dan roti bakar. Tuhan, kadang-kadang kami terlalu langsung untuk berbicara tentang Injil kepada orang lain, tetapi sarana meja makan akan menciptakan suasana kekeluargaan, penerimaan yang akan menyentuh hati orang sebelum orang itu menerima pesan Injil yang kami bawa kepadanya dari amanat Tuhan itu. Jadikan kami pribadi yang lebih luas di dalam menjalankan tugas pelayanan kami, melaksanakan misi agung yang dari Tuhan Yesus Kristus. Berkati Sema Adonai, berkati pemilik dari Sema Adonai, berkati para donatur jika memang ada donatur, berkati operator, Bro Kodex, Agus, dan juga teman-teman yang lain yang hamba-Mu belum terlalu mengenal. Berkati para pemirsa, orang-orang yang mensupport Sema Adonai dan menikmati pelayanan-pelayanan dari Sema Adonai. Biarlah juga Tuhan memberkati para narasumber di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya ketika kami melakukan, kami meyakini bahwa pasti akan ada hasil. Jiwa-jiwa yang diberkati, yang dijamah, yang dijangkau, yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.